Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arifin dengan NPM 210120100269. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik pada variabel intervening atau mediasi terkait pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi pada produk mie instan Indomie. Tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah multivariat. Berikut tahapan-tahapan uji asumsi klasik variabel mediasi. Pertama, kita memasukkan data kuesioner skala Likert ke aplikasi SPSS. Nah, masukkan data kuesioner skala Likert ini, pertama-tama kita harus menyusun pernyataan kuesioner yang mengacu pada indikator variabel. Contohnya, pada judul penelitian pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi pada produk mie instan Indomie. Nah, dari judul tersebut terdiri dari variabel independen X, yaitu kualitas produk, variabel mediasi M-nya kepuasan konsumen, dan variabel dependen Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Setelah melakukan setelah membuat pertanyaan dan pernyataan kuesioner, yang kedua kita bisa membagikan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian. Biasanya ini bisa terdiri dari minimal 30 responden. Lalu yang ketiga, kita membuat rekapitulasi jawaban responden. Dari kuesioner yang telah kita sebar tadi, nanti kita akan membuat rekapitulasi jawaban respondennya. Yang nanti kita bisa taruh atau kita copy paste dulu ke aplikasi Excel yang nanti baru kemudian kita bisa input data tabulasinya ke program SPSS. Berikut rekapitulasi jawaban responden. Di sini terdiri dari kualitas produk, variabel X-nya, kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi, dan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen Y. Di sini ada 36 responden yang saya akan gunakan untuk uji asumsi. Setelah membuat rekapitulasi jawaban responden, kemudian kita bisa melakukan uji asumsi klasik variabel mediasi. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik variabel mediasi ini, kita perlu melakukan 2 kali uji asumsi, yaitu uji asumsi persamaan pertama untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel M. Lalu uji asumsi persamaan kedua untuk menguji pengaruh variabel X dan M terhadap Y. Uji asumsi klasik variabel mediasi ini digunakan untuk mengetahui linearitas status hubungan dari setiap variabel, lalu untuk menguji normalitas aneh atau normalnya data variabel itu, lalu untuk menguji heteroskedasitas ada pola atau tidaknya dalam variabel itu, dan multikolinearitas. Adakah kemiripan dari variabel-variabel tersebut? Oke, lanjut. Di sini saya punya rekapitulasi data tabulasi dari jawaban responden terkait kualitas produk, variabel X, kepuasan konsumen, variabel M, dan loyalitas pelanggan, variabel Y. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita ketikkan di sini ada variabel X sebagai variabel dependen, variabel M sebagai variabel mediasi, dan variabel Y sebagai variabel independen. Nah, untuk desimalnya nanti kita ganti 0 semua, seperti ini. Lalu lanjut, kita masuk ke data view. Kita kopas total jawaban dari setiap variabel. Nah, kita kopas total jawaban dari variabel X. Teruskan di sini. Lalu kita kopas total jawaban dari variabel M. Kita kopas juga terakhir jawaban dari variabel Y-nya. Total jawaban dari variabel Y.
Kita tutup yang ini. Kita tutup data tabulasinya. Nah, oke, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Caranya, analyze, regression, linear. Nah, kita akan melakukan uji asumsi klasik pada persamaan pertama, yaitu variabel X-nya masuk ke variabel independen, variabel M-nya, interveningnya kita jadikan variabel dependen. Lalu kita pergi ke statistik, kita checklist collinearity diagnosis. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan melakukan uji asumsi klasik pada variabel mediasinya. Caranya, kita klik analyze, regression, kemudian linear. Kita jadikan variabel X-nya ini sebagai variabel independen dan variabel interveningnya sebagai variabel dependen. Karena kita akan melakukan uji asumsi pada persamaan pertama. Lalu kita pergi ke statistik, kita checklist collinearity diagnosis untuk melakukan tes multikolinearistik, untuk uji multikolinearistik. Oke, lalu kita ke plot. Nah, plot ini untuk uji heterosdaskisitas. Kalau kita ingin melihat dari plot-plot dan dot-dot yang tersebar nanti. Spread ini kita masukkan ke variabel X-nya. Lalu spread ini kita masuk ke variabel Y. Lalu kita checklist histogram. Dan normal probability plotnya juga. Continue. Yang terakhir, lalu kita klik save. Kita pilih residual unstandardized. Ini untuk uji normalitas. Digunakan untuk uji normalitas residual. Lalu continue. Oke, selesai semuanya. Kita tinggal klik OK deh. Nah, ini untuk uji asumsi persamaan pertama. Nih. Uji asumsi persamaan pertama kita tulis ya. Yaitu variabel X ke M. Oke, kemudian kita akan melakukan uji normalitasnya. Kita kembali ke datanya. Ini kita akan melakukan uji normalitasnya. Caranya klik analyze, non-parametric test, lalu ke legalisity dialog, one sample KS. Kita masukkan under the unstandardized residual res1-nya ke test variable list. Kita ini checklist normal, lalu oke. Nah, ini dia untuk uji normalitasnya. Oke, kemudian kita akan melakukan interpretasi dari hasil analisis ini. Yang pertama, oke, linearitas. Nah, grafik ini digunakan untuk memeriksa apakah residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa sebagian besar titik-titik mendekati garis diagonal, meskipun ada beberapa yang sedikit menyimpang. Namun, secara umum hal ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa asumsi normalitas atau residual tidak terlalu dilanggar. Oke, Pak. Jadi hasil linearitas ini dari tabel ini itu cukup baik dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Lalu yang kedua, kita uji hasil dari scatter plot ini, yaitu uji heterosdaskisitas. Nah, scatter plot ini menyebar di atas sumbu X dan Y. Menyebarnya tidak beraturan, maka ini dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterosdaskisitas. Lalu, untuk uji multikolinearitas, kita dapat melihat di tabel multikolinearistik pada tabel koefisien. Kita dapat melihatnya pada tabel koefisien jika nilai tolerance
lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, pada tabel ini, nilai toleransinya itu lebih dari 0,01 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Nah, maka dapat dikatakan, dapat disimpulkan hasilnya pada variabel X dependen ke variabel M ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Lalu uji normalitasnya di sini, uji tabel normalitasnya itu kita lihat di hasil signifikannya. Jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka data dikatakan normal. Dan pada tabel ini, uji normalitasnya, data signifikannya menyatakan bahwa nilainya lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa data ini juga normal. Oke, uji persamaan asumsi pertama sudah. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik pada persamaan kedua. Caranya sama. Kita pergi ke analyze, regression, linear. Kita keluarkan dulu variabel M-nya. Lalu kita masukkan ke variabel dependent. Lalu variabel Y-nya kita masukkan ke dependent. Kita akan melakukan uji asumsi persamaan kedua. Untuk ininya tidak usah diubah lagi karena sudah mengikuti yang pertama. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk yang persamaan kedua yang ini aku tulis dulu persamaan keduanya. X, M terhadap ini. Nah, ini hasil untuk uji asumsi persamaan kedua. Lalu kita lakukan uji normalitasnya juga sama seperti persamaan pertama tadi. Caranya pergi ke ini, ke datanya lagi. Kita klik di sini. Lalu analyze, non-parametric test, regulasi dialog, when sample KS. Kita keluarkan dulu yang ini. Lalu kita masukkan data yang kedua. Lalu klik ini tetap normal, lalu klik OK. Nah, untuk interpretasi pembacaan datanya sama seperti yang persamaan 1 dan 2. Dari linearitas, normalitasnya, heteroskesitas, dan multikolonialitasnya. Nah, uji asumsi persamaan 1 dan 2 sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.